Jadi kalau misalnya dibilang mau belajar basicnya aja, mungkin basicnya cukup singkat belajarinnya. Asal kalian ngerti konsep DeFi, Konsepnya. atau kalian ngerti tentang konsep traditional finance, gitu. Karena ya memang DeFi atau Web3 itu semua mereka bawa feature-feature dari traditional finance dan di-upgrade. Ya kan, asal kalian bisa ngerti dan kalian mau belajar, seminggu 2 minggu bisa belajar basicnya. Halo Builders, welcome back di podcast Block Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek terkini, tren menarik, dan juga potensi keren dihadirkan oleh project Web3 ataupun juga blockchain. Saya Green Menron, selaku host yang akan menemani Builders di kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan balik lagi nih seorang tamu yang waktu itu pernah datang di podcastnya Block Dev, yaitu Ko Steven Wijaya, Head of BD dari Crystal DeFi. Halo semuanya. Ngapain sih balik lagi kok? Diundang lah ya. Diundang dong, pasti kita membutuhkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Betul. Emang luar biasa? Enggak juga. Welcome back. Nah, kalau ngomongin kemarin kan background udah. Nah, berarti kita langsung daging gitu kan kalau bahasa anak-anaknya kan. Boleh. Nah, sekarang berarti kita langsung aja nih kok gitu kan. Kemarin kita udah ngebahas si kristalnya nih. Nah, sekarang ada update apa sih dari kristalnya? Oke. Terima kasih pertama kali sebelumnya. Aku udah diundang lagi kemari di sini untuk ngobrol dan sharing segala macam. Ya, mungkin perkenalkan lagi, nama aku Steven. Saya adalah Head of BD dari Crystal DeFi. Dulunya Crystal itu adalah Crystal Wallet. Ya, betul. Betul. Nah, dulu adalah Crystal Wallet. Kita lagi masuk ke Indonesia untuk sharing adopsi tentang wallet. Dan akhir tahun lalu kita pivot dari wallet ke DeFi. Gitu. Dan kita juga rebrand, namanya sekarang adalah Crystal DeFi. Mungkin itu adalah update pertama dari aku. The newest update-nya. Tapi si penggunaan DeFi-nya kayak walletnya ini tetap masih wallet punya Crystal sendiri? Masih ada. Sebelumnya? Masih ada. Walletnya itu sendiri masih ada, cuman kita memang nggak ada further development. Ya paling kita cuma maintain seperti biasa aja walletnya, tapi kita bring a lot of new DeFi feature. Gitu. Berarti dari si DeFi yang sekarang ini walletnya tetap pakai yang lama Crystal punya lah ya? Betul. Nah, dari si DeFi ini gitu, kan banyak nih DeFi macam-macam. Apa sih yang bikin si Crystal wow dengan produk DeFi-nya nih? Sebenarnya Crystal itu bukan DeFi seperti mungkin kebanyakan orang tahu DeFi itu adalah DEX, tapi DeFi itu nggak melulu seperti dikonotasikan dengan DEX. Karena DEX itu kan decentralized exchange, DeFi itu adalah decentralized finance. Ya kan? Jadi decentralized finance itu bisa dibilang in general dari semua tentang decentralized finance kayak staking, DEX, liquidity providing, farming, mungkin yang sekarang lagi terkenal itu restaking, LST, seperti itu dan banyak. Jadi sebenarnya DeFi itu menyediakan banyak feature atau banyak services yang dimana diadopsi banyak project juga. Nah, sama seperti kayak centralized exchange yang dimana banyak feature, banyak infra dan segala macam. Crystal DeFi itu kita lebih serve ke infrastrukturnya untuk DeFi. Walaupun kita namanya itu DeFi, tapi kita serve-nya itu infra. Infranya dalam bentuk apa? Kita serve-nya itu dalam bentuk LP DeFi. Jadi kita fokusnya itu adalah LP. Mungkin kalau misalnya buat teman-teman sekalian yang belum tahu, LP itu adalah liquidity providing atau liquidity provision. Nah, berarti ya lebih fokus di infrastrukturnya. Kalau standar usualnya DeFi kan rata-rata orang mungkin ya cuman lending, staking kayak gitu-gitu aja. Betul. Kenapa aku bilang infrastructure? Karena kita nggak punya built-in smart contract yang dimana kita manage uang orang atau kita manage uang user segala macam. Kita hanya serve as a third party untuk mempermudah atau untuk memberikan bantuan berupa tools yang bisa digunakan oleh user untuk mempermudah LP experience mereka. Seperti itu. Berarti sebelum panjang nih nyambung ke LP-nya ya, udah ada intinya gitu. Kalau untuk DeFi-nya sendiri kan udah lumayan banyak juga gitu ya kan, project-project DeFi gitu. Nah, tapi menurut Steven ya gitu untuk market consumption-nya gitu ya, user khususnya Indonesia udah banyak belum sih yang pakai DeFi menurutmu? Pertanyaan menarik. Jujur untuk market Indonesia khususnya yang DeFi
paling cuma 1-5% dari total user Web3 crypto. Indonesia. Iya, Web3 di Indonesia. Jadi nggak banyak orang yang pakai DeFi. Walaupun mereka secara nggak langsung pernah menggunakan service-nya, either itu staking, either itu farming, liquidity providing, segala macam. Cuman mereka nggak mereka nggak attach atau mereka nggak interest sama DeFi itu tersebut. Karena mungkin, ini sebenarnya kayak statement aku atau pemikiran aku doang ya. Karena DeFi itu returnnya nggak besar. Tapi DeFi itu sebenarnya kayak super safe, kayak ya Web3 yang perbankan gitu. Perbankan biasa, financial biasa. Kayak DeFi itu kan sebenarnya deposito itu kayak staking kan. Atau deposito itu kayak deposito kayak staking. Terus liquidity providing di stock pun juga ada. Yes. Gitu. Karena memang untuk bisa di trade harus ada liquidity-nya. Ya, ya kan. Seperti itu. Dan return-nya itu biasa di bawah 20% yang legit ya. Yang legit biasa 20%. APR atau APY-nya. Nah, kalau misalnya yang nggak legit ya bisa 1.000, 50.000% segala macam. Nah, tapi kan balik lagi, kalau untuk konteksnya DeFi mungkin ya nggak gede gitu ya. Tapi kalau kita perbandingkan dengan perbankan biasa, pasti ya otomatis jauh lebih gede dong ya. Kayaknya malah lebih banyak orang yang menggunakan services dari perbankan biasa. Contohnya kayak deposito atau kayak lupa lagi apa namanya. Reksadana. Reksadana ya, atau kayak reksadana namanya. Ya pasar uang segala macam. Mereka invest di obligasi juga segala macam. Lebih banyak orang yang lebih melek ke sana. Mungkin karena kripto itu decentralized, jadi mereka take care of their own money. Mereka nggak ngerti dan mereka nggak tahu harus ngapain. Karena mungkin biasa dibantuin, biasa jadi nasabah prioritas. Betul. Gitu kan, punya orang yang nyuruh. Terus sekarang ketika mereka melakukan sendiri, bingung nih, susah gitu kan, nggak bisa minta bantuan. Betul. Mungkin sama ini juga, balik lagi ke yang tadi aku bilang, kayak ini pemikiran aku, karena APR kecil dan kebiasaan pemain kripto di Indonesia atau user Web3 di Indonesia, mereka pengennya instan. Ya, pasti. 5x, 10x, 100x dalam bentuk. Makanya mereka nggak terlalu tertarik. Padahal kalau misalnya, jadi memang karena aku sekarang udah pivot, maksudnya Crystal itu sendiri udah pivot jadi Crystal DeFi, dan aku nggak terlalu banyak interaksi sama Indonesia. Mungkin makanya kalau misalnya teman-teman sekalian yang tahu aku sempat menghilang dari peredaran selama 6 bulan. Lumayan. Itu aku pindah ke luar negeri, tinggal di sana untuk belajar DeFi. Gitu. Menarik. Tapi berarti dari si Crystal sendiri, kan waktu itu marketnya ketika wallet masuk Indonesia nih. Nah kalau DeFi, apakah akan menuju market Indonesia juga nggak? Sebenarnya dari aku sendiri, aku pengen bikin komunitas LP atau komunitas DeFi. Karena jujur, ini di-cut nggak nanti ya? Jadi bebas. Nanti kalau misalnya menurut kalian terlalu tajam, silahkan di-cut. Karena kebanyakan KOL atau YouTuber di Indonesia, mereka ngomongin DeFi, tapi mereka nggak tahu DeFi itu apaan. Maksudnya mereka DeFi itu cuman trading di DEX, yang which is kayak beli meme token atau beli token di DEX, dan mereka consider itu mereka udah melakukan DeFi activity. Nggak salah, tapi nggak benar juga. Karena DeFi activity itu lebih luas daripada itu. Karena kalau misalnya cuma mau trade token, kenapa harus di DEX? DEX pun juga ada. Iya, betul. Ya kan? DEX itu ada karena DeFi itu ada karena banyak services lainnya yang bisa digunakan. Makanya mungkin gara-gara itu juga aku pengen masuk ke Indonesia, pengen bikin komunitas DeFi sendiri yang memang benar-benar orang pengen belajar apa itu DeFi, apa itu staking, apa itu liquidity providing. Karena di luar negeri, aku nggak usah ngomongin sampai ke Europe atau ke US lah, itu mereka memang udah melek tentang Web3 atau DeFi. Kita ngomongin di Southeast Asia aja, kayak which is kayak negara tetangga kita. Vietnam, mereka DeFi kencang sekali. Gitu. Dan project-project yang mereka build di sana semua related to DeFi. Jarang sekali sekarang yang mereka bikin itu related to GameFi. Ada, cuman bukan mayoritas. Singapura, Vietnam, Thailand, mereka semua udah melek DeFi. Kita doang yang belum melek DeFi.
Pasti. Kita meleknya masih meme trading doang. Iya, Scammer. iya masih trading segala macam lah ya. Masih di situ-situ aja. Tapi ya kalau dari improvement gitu ya, tapi at least sudah nyampe di smart contract lah ya, hitungannya udah mulai banyak yang building. Kalau sebelumnya kan masih benar-benar crypto tok nih, buildersnya nggak ada nih gitu. Betul. Sebenarnya kayak aku mau apresiasi juga sama Blockdev, kayak memang kalian memang pengen build komunitas dev untuk mengembangkan skill-skill mereka dan membantu mereka untuk bikin project. Karena jujur aku sendiri sebagai orang Indonesia, aku bangga sebagai orang Indonesia. Tapi di satu sisi kayak ya mungkin kita tahu lah, Vietnam 10 tahun lalu mereka jelek sekali. Di center nanti ya. Hanya di center gue ngomongin lagi. Vietnam 10 tahun lalu mereka mungkin masih di bawah Indonesia secara taraf hidup dan segala macam. Sekarang dalam segi tech aja kita udah ketinggalan jauh dari Vietnam. Mungkin 2 atau 5 tahun ketinggalan dari Vietnam. Mereka udah pemikirannya itu udah jauh dan mereka bisa menghasilkan dev yang bagus. Sedangkan kita masih ketinggalan begitu-begitu aja. Gitu. Memang ada bagusnya harus ada Blockdev yang perlu menaungi itu semua. Nanti di akhir kita info lagi ada new things dari Blockdev nih. Asik. Lanjut lagi kita ngobrol. Nah, berarti penggunaannya belum banyak ya untuk khususnya di Indonesia. Lalu juga ada literasi yang bisa dibilang miss. Sebenarnya DeFi-nya harusnya banyak improvementnya dan lain-lain segala macamnya gitu ya. Tapi yang mereka tahu kayak atau si KOL inilah gitulah. Nggak usah disensor itu mah, aman. Emang kita sering julid, sudah biasa. Jangan. Ya udah dari situ berarti yang kurang, makanya punya Iger si kristalnya masuk lalu bawa tentang creating the DeFi community nih gitu, khususnya di LP. Right, betul. Nah, masuk nih ke LP-nya gitu. I mean how the LP works sih di DeFi, atau mungkin start dari LP itu kegunaannya buat apa sih, kayak gimana? Baik. Sebenarnya LP penjelasan yang paling mudah yang bisa aku kasih itu, jadi LP itu atau liquidity providers sebenarnya sama semua sih. LP itu ada beberapa singkatan: liquidity providers, liquidity providing, liquidity provision, liquidity pool. Banyak. Jadi tergantung penempatan konteksnya. Katanya aja, penempatan konteksnya di mana. Berarti nggak perlu gue bikin footnote-nya lagi ya, udah dijelasin. Betul, tinggal konteksnya aja di mana gitu. Nah, LP yang sekarang aku maksud itu adalah sebagai liquidity providers. Jadi LP itu liquidity provision adalah seorang LP atau liquidity providers atau users yang mau menempatkan uang mereka atau aset mereka berupa kripto, which is karena ini LP di kripto, yang akan digunakan oleh DEX untuk dijadikan sebagai liquidity untuk swap token. Untuk transaksi token. Karena makanya kalau misalnya, mungkin aku balik lagi ke meme token lah. Makanya kalau misalnya orang mau launch meme token, aduh liquidity-nya sedikit nih. Cuma mereka nggak ngerti liquidity itu apa. Liquidity yang dimaksud itu adalah orang yang mau taruh asetnya mereka, biasa itu 2 pair, karena liquidity itu pasti pair. Yes. LP itu liquidity pair juga, sorry. Banyak ya LP. Pasti ada pair juga, karena nggak mungkin bisa satu sisi, tapi maksudnya satu token, tapi pasti liquidity itu pair. Nah, biasa let's say kita ngomongin Solana, pair di Solana. Misal kayak meme token yang terkenal, Mudeng lah, Mudeng sama Solana, Mudeng / Solana. Kalau misalnya kalian lihat di DEX screener, / Solananya itu adalah pairnya. Ada juga Mudeng / Neiro atau Mudeng / token lainnya. Itu tergantung liquidity-nya ada di mana. Nah, jadi sistemnya DEX itu kan pasti akan reroute atau mereka akan routing untuk transaksi swap. Misal kita punya USDT atau punya SOL, rute di liquidity mana yang nggak congest dan yang fee-nya paling murah. Gitu. Dan yang kalau misalnya kita swap, price impact-nya itu nggak akan terlalu besar. Gitu. Itu adalah tugas DEX untuk reroute itu semua kan, tergantung berdasarkan smart contract-nya dia. Nah, liquidity providers supaya price impact-nya nggak terlalu besar, liquidity-nya semakin tebal, maka price impact-nya semakin kecil. Jadi nggak bisa. Jadi mungkin kalau misalnya di Pamendam itu nggak akan terlalu impact, nggak akan terlalu ngaruh, karena biasanya token-token kecil yang liquidity-nya tipis atau liquidity-nya sedikit,
dimasukin $10, $100 tiba-tiba bisa naik ya. 100%, 500% seperti itu karena price impact-nya kecil, price impact-nya besar. Ya. Karena si liquidity-nya itu kecil. kecil. Betul. Okay. Nah, liquidity providers itu akan mendapatkan fee dari transaksi swap yang ada. Makanya semua liquidity providers itu akan bergantung sama volume dari token tersebut. Begitu. APR-nya nggak ada yang bisa pastikan APR-nya seperti apa. Tergantung volume swap pada hari itu. Oke, berarti kasarnya atau mungkin simpelnya gitu ya. Ini whale orang yang punya duit banyak, yang mau being part of one of token gitu kan. Betul. Lalu dia naruhin, nih gue kasih modal nih buat nambahin liquidity lu. Nanti dia dapat fee dari sekian agreement-nya itu ya, transaksinya entah dari cara orang swipe atau apa kayak gitu. Betul. Sebenarnya langsung bisa kita lihat investor itu atau usernya bisa langsung lihat berapa fee tier-nya. Fee tier itu start dari 0,03, 0,05, 0,1, 0,5 sampai maksimal 5% kalau nggak salah. I see. Berarti ini kan konteksnya the next step of DeFi, I mean lebih dalamnya lagi gitu. Betul. Ya kan. Kita kalau ngomongin DeFi mungkin DeFi-nya balik lagi standarnya orang masih ya jangankan staking, lending, borrowing gitu kan, tapi masih cuman buat nge-swap doang kan, sesimpel fiturnya. Nah, tapi kalau dari flow nih untuk jadi orang yang naruh LP gitu, dari si Crystal sendiri gimana flow-nya? Ribet nggak? Sebenarnya di Crystal sendiri itu nggak terlalu ribet karena kita udah ada built-in feature namanya itu Zap-in. Jadi biasa kalau misalnya mau taruh LP itu kita perlu kedua dua tokennya itu, dua jenis tokennya itu. Misal kita ngomongin Ethereum dan USDC. Ya kan, jadi kita perlu punya Ethereum dan kita perlu punya USDC. Nah, kalau misalnya dengan Crystal kita punya Zap-in, misal kita cuma punya USDC atau kita punya token lainnya. Let's say aku cuma punya BTC, tapi aku mau masukin Ethereum dan USDC. Cukup dengan satu klik itu langsung di convert semua di backend-nya kita, di smart contract-nya. Kita nggak pakai smart contract kita sendiri, kita menggunakan sistem dari Kyber, dan itu bisa langsung masuk liquidity providing. Biasanya untuk taruh liquidity atau untuk open posisi untuk supply liquidity itu biasanya perlu 6 sampai 7 step yang dimana setiap stepnya itu perlu gas fee. Kalau misalnya pakai Zap-in kita cuma pakai satu gas fee yang dimana itu menghemat 50 sampai 60% fee. Ada minimum nggak? Minimumnya berapa? I mean di produknya Crystal gitu ya. Kayak minimum harus naruh LP berapa atau apa? Nggak ada. Sebenarnya nggak ada minimum mau naruh LP berapa karena tergantung sendiri. Karena balik lagi LP kita build LP itu on top of DeFi. DeFi itu adalah decentralized finance dan decentralized finance sendiri itu kayak kita memberikan kebebasan untuk semua user untuk earning dengan uang mereka sendiri. Jadi kita nggak ada batasan harus minimum berapa, seperti berapa, nggak ada. Berarti hitungannya ya punya ya orang-orang yang duitnya segambreng gitu ya, nggak ada serinya gitu, daripada di depositoin atau mungkin di staking dan lain-lain. The next stepnya adalah yang bisa gaining lebih kencang jatuhnya ya, mungkin ya lebih gede atau nggak tentu juga. Sebenarnya betul statement yang tadi itu benar. Sebenarnya kenapa? Mungkin balik lagi sedikit. Orang Indonesia kebanyakan juga ngelihatnya LP itu adalah untuk whales. Nggak salah, karena whales itu justru ngerti LP itu make money. Betul. Gitu. Bukannya LP itu untuk whales, tapi whales itu pun juga tahu kalau misalnya LP itu bisa menghasilkan. Karena LP itu jauh lebih besar profitnya daripada staking atau lending borrowing. Jadi biasanya staking itu kan fixed rate. Several percentage, kayak let's say kayak 5 sampai 7 lah. Biasa maksimal 7. Yang legit, yang legitnya agak sas biasa lebih. Nah, kalau misalnya LP itu sendiri atau ya liquidity providing itu sendiri, APR-nya itu nggak jelas karena banyak faktor yang menentukan. Mungkin ini agak lebih dalam. Faktornya itu adalah tergantung kita stakingnya itu, kita liquidity providingnya itu di bentar, lupa. Di token, di pair? Bukan. Tergantung kita liquidity. Kita supply posisinya itu di UniV3 atau UniV2. Gitu. Uniswap V2 atau V3. Iya, sebenarnya itu adalah terms untuk V2 full range, V3 itu bisa adjust range. Cuman karena apa kita bilangnya Uni? Karena memang yang pertama kali implement itu adalah Uni. Makanya semuanya pakai UniV2, UniV3 atau UniV4 yang baru. Gitu. Nah, kalau misalnya di UniV2 biasa
APR-nya itu fix karena full range. Nah, kalau misalnya di V3 tergantung kalian set range-nya itu berapa. Gitu. Karena kalian bisa narrow, bisa medium range, bisa full range juga, atau bisa wide range. Jadi tergantung. Semakin sempit range-nya, semakin besar APR-nya. Semakin besar range-nya, semakin kecil APR-nya. Seperti itu. Jadi banyak faktornya. Makanya di liquidity providing itu pun juga ada beberapa faktor yang harus diketahui sama usernya. Karena mereka juga perlu tahu kira-kira di range berapa tokennya tersebut bisa naik turun lah atau bisa volatile. Seperti itu. Karena aku nggak bakal ngomongin bagus-bagusnya tentang LP karena ada resiko juga di LP yang namanya itu impermanent loss. Impermanent loss itu bukan berarti kalian hilang uang karena kayak futures trading. Impermanent loss itu kalau misalnya lewat dari range-nya, token kalian akan di-convert ke salah satu pair tersebut. Misal kita ngomongin Ethereum atau Ethereum/USDC pair. Kalau misalnya dia range harganya turun ke bawah, semua USDC kita akan berubah jadi Ethereum. Kalau misalnya harganya naik di atas range, semua Ethereum kita berubah jadi USDC. In a way, bukan berarti kita rugi, tapi ada perubahan angka. Tapi ada perubahan harga di mana kalau misalnya kita pertama kali taruh itu $5,000. Ethereum turun jadi harganya 4.000. Otomatis worth-nya jadi tinggal 9.000. Benar kan? Begitu juga kebalikannya. Jadi itu impermanent loss. Bukan berarti kita loss secara nggak langsung. Bukan berarti kita loss rugi segala macam, duitnya hilang, tapi tokennya itu di-convert. Tokennya ke-convert. Berarti kalau dari semuanya dalam satu apps yang sudah dibuat sama si Crystal ini gitu ya, si apa tadi namanya Zepin. Nah di Zepin ini berarti semuanya sebenarnya udah ada nih kayak guideline, how to-nya mereka settingnya gitu kan, range-nya mau di mana, mau berapa lama kayak gitu. Benar. Sebenarnya di Crystal itu sendiri kita punya beberapa feature untuk mempermudah. Kita ada namanya liquidity. Kita ada liquidity tracking yang itu sebenarnya kita ya mungkin mirip-mirip tools-nya itu seperti revert finance atau segala macam yang tujuannya itu untuk ngecek impermanent loss karena di DEX itu mereka nggak akan display berapa besar impermanent loss kalian dan biasanya kalau misalnya yang OG mereka pakai Excel, mereka masukin harganya, hitung sendiri kalau harganya turun segini nanti jadi berapa, harganya naik segini jadi berapa, kapan mereka harus tutup posisi, bla bla bla. Itu feature satu. Feature kedua zap in atau zap out. Feature ketiga itu ada automation. Kita ada auto rebalance, auto compound sama auto exit. Apa itu auto rebalance? Kalau misalnya auto rebalance itu feature atau tools yang bisa dipakai untuk buka posisi lain kalau misalnya harganya udah mendekati dari range. Udah mau mepet gitu ya. Udah mau mepet, entah itu mau range-nya ke atas atau ke bawah. Jadi kita set range baru lagi di dalam range yang kita udah set. Jadi sebelum impermanent loss terlalu besar, nanti udah ada auto rebalance yang dimana range-nya itu akan naik, nanti kita akan buka posisi baru, naik atau turun. Jadi good ways-nya itu atau good solution-nya itu untuk user yang mau investmentnya itu selalu aktif. Karena kalau misalnya out of range, berarti uangnya itu nggak dipakai kan untuk trading. Iya, diam aja kan, stay di situ aja. Gitu, nggak di stake bahkan, nggak dapat apa-apa. Iya. Jadinya ya udah ngegantung gitu aja. Ngegantung gitu aja sampai value-nya itu balik ke posisinya atau masukin range lagi. Seperti itu. Menarik dan sebenarnya menarik ya, men. The way investment gitu ya. Kalau ngomongin investment, cuman ya balik lagi kan Indonesia masih banyak fokusnya di trading, maunya instan dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau menurut dirimu sendiri gitu, ketika mau creating nih komunitasnya gitu kan yang bahas DeFi lebih dalam bahkan sampai ke LP, kira-kira gitu kalau orang belajar, anggaplah orang yang udah tahu Web3 gitu ya, yang udah bisa trading. Mereka biasanya butuh berapa lama sih gitu untuk mencerna atau tahu kayak gitu menurut dirimu ya? Lumayan sulit sih ya, karena DeFi itu sendiri kompleks, apalagi LP. Cuman aku bisa bilang LP itu adalah blood of DeFi karena itu adalah stage pertamanya dari DeFi. Karena kalau misalnya nggak ada LP, token pun nggak akan jalan karena nggak ada liquidity. Percuma di launch, ya kan. Nah, untuk belajarin DeFi itu sendiri pasti harus belajarin semua sektor. Dan sektor DeFi itu setiap bulan, setiap minggu pun pasti bakal muncul update baru lagi. Itu kayak waktu itu aku yang
yang tadi aku bilang, aku sempat keluar 6 bulan untuk belajar DeFi langsung. Itu waktu aku lagi belajar DeFi, muncullah LSD, muncullah restaking. Ya kan, segala macam. Terus kayak sekarang lagi, aku udah lagi belajarin Uni-V3, muncullah V4. V4 dengan hooks-nya, dengan segala macamnya. Nggak ada habisnya belajar ya. Pasti. Jadi kalau misalnya dibilang mau belajar basicnya aja, mungkin basicnya cukup singkat belajarinnya. Asal kalian ngerti konsep DeFi. Konsepnya. Atau kalian ngerti tentang konsep traditional finance. Gitu. Karena ya memang DeFi atau Web3 itu semua mereka bawa feature-feature dari traditional finance dan di-upgrade, ya kan. Asal kalian bisa ngerti dan kalian mau belajar, seminggu 2 minggu bisa belajar basicnya. Gitu. Nah, kalau misalnya mau belajar lebih kompleks lagi, ya unlimited. Belajar terus tiap hari. Nggak habis-habis lah ya. Nggak ada berhentinya. Nah, kalau dari ngomongin market nih, berarti lebih masuk ke teman-teman yang udah tahu Web3 atau justru dari orang-orang yang tahu main di finansial yang sebelumnya nih? Justru sebenarnya aku lebih cari orang yang udah tahu di Web3. Karena sebenarnya bukannya jelek kalian lebih fokus ke trading, nggak masalah, tergantung selera orang. Tapi kayak aku cuma pengen memperkenalkan bahwa sebenarnya ada feature lain atau ada services lain yang bisa kalian garap. Garap in a way, karena kan masuknya itu investment. Dan ya mungkin kalau misalnya kita bodohnya, kalian invest itu di berbagai tempat. Ya kan, jadi jangan melulu investnya di token, gitu. Karena bagusnya LP, mau harganya naik atau mau harganya turun nggak peduli, kalian tetap dapat fee. Ya, gitu. Mungkin kalau misalnya, aku mau cerita satu sedikit. Jadi di Crystal ada satu whale, dia taruh $30 juta USDC dan dia bet. Dan dia dia buka posisinya itu di Ethereum 2000 sampai 2800. Padahal waktu itu Ethereum posisinya lagi 3000. Jadi one-sided liquidity. Dia cuma taruh 30 juta USDC. Nah, jadi buka start awal dari 2.800 sampai ke 2.000. Nah, sekarang Ethereum harga berapa? 2.200, 2.600. 2.600. Nah, dia buka itu dari 3 bulan lalu, dan tadi pagi aku cek dia udah make profit $9 juta. Karena sebenarnya udah masuk di range-nya dia dong. Betul. 2.000 sampai 2.800. Nah, itu satu. Kalau misalnya Ethereum balik lagi harganya di atas 2.800, dia dapat full fee dan dia dapat balik lagi uangnya 30 juta USDC. Itu cara whales main. Doubling. Berarti dia sudah bisa, kasarnya in prediction pun juga dia udah prediksi harga dong nih. Ini bakal turun nih, makanya dia setnya segitu. Betul. Makanya makanya kenapa ini sesuai sama pertanyaan Mas Ron tadi. Lebih baik orang yang udah ngerti Web3, mereka udah ngerti how to trade segala macam. Cuma kalau misalnya nggak yakin sama tokennya, kalian bisa pilih opsi lain, which is LP. Seperti yang tadi aku contohin. Iya, seperti itu. Menarik. Karena kayak lumayan $30 juta. Iyalah. Anggaplah 9 juta. 9 juta itu berarti kurang lebih 10% setiap bulan. 10% setiap bulan nggak banyak. Maksudnya kayak untuk conventional trading atau untuk TradFi itu udah banyak banget 10% sebulan. Apalagi ya kalau duit yang lo masukinnya juga banyak ya makin banyak kan. Betul. Menarik. Dan tambah lagi kalau udah lewat range dia bisa dapat kali 2-nya. Enggak kali 2-nya. Karena kan dia bukanya dari 3.000. Waktu Ethereum harganya 3.000 dan dia set range itu 2.000 sampai 2.800. Jadi mau dia harga Ethereum naik turun di sana terus nggak peduli. Dia tetap make profit. Ethereum naik di atas 2.800, 2.801, dia full fee dan balik lagi 30 juta USDC. Gitu. Jadi dia dapat uang tanpa perlu mengeluarkan uang sama sekali dan zero risk. Dan kalau misalnya bisa dibilang kayak ya mungkin Ethereum pasti bakal naik lagi ke sana. Dan 30 juta dia mungkin uang dingin. Dan dia make a living-nya itu tinggal narik fee-nya setiap bulan. Narik fee, tinggal claim fee, atau dia mau restake lah, atau mau maksudnya di recompound lagi segala macam, itu terserah dia. Cuman ya itu ways of make money. Iyalah, duitnya dulu. Betul. Nyari 30 jutanya di mana? Ada 30 juta rupiah aja. Jauh sama dolar. Menarik. Udah lumayan banyak nih. Nah, tapi dari semuanya itu ya, kalau ngomongin lagi buildersnya Indonesia dan kita juga rencana mungkin belum banyak yang fokus di DeFi. Kalaupun yang kita tahu sampai saat ini gitu ya, Project DeFi the only one dan masih pertama, satu-satunya masih cuma untuk Nusa Finance. Betul. Itu pun juga belum sampai sejauh sana nih gitu loh. Fitur-fiturnya gitu. Berarti
harusnya teman-teman Builders Indonesia lebih banyak fokus ke DeFi kah atau gimana kalau ngomongin project? Sebenarnya kalau misalnya aku saranin jangan langsung terjun ke DeFi, tapi seenggaknya ngerti dulu apa itu konsepnya tentang DeFi. Karena DeFi itu bukan berarti harus bikin DEX. Karena balik lagi kayak tadi bilang, DeFi itu lumayan luas juga. Sama persis kayak blockchain, ada infra, ada tool segala macam, bla bla bla. Tergantung kalian mau bikinnya seperti apa. Mungkin saran dari aku, nggak harus melulu bikinnya itu dari nol. In a way, kayak kalian memikirkan sesuatu hal yang baru yang belum pernah ada di pasaran dan kalian coba bikin seperti itu. Sebenarnya itu salah satu contoh yang kurang oke. Untuk seorang untuk sebuah project, apalagi project baru yang mereka belum punya pengalaman. Karena mungkin mikirnya keren nih, wah belum ada di pasar nih, belum tentu. Pasti udah ada orang yang pernah coba itu dan fail. Dan mereka nggak ke blow up aja atau kita nggak ada yang tahu. Mungkin simpelnya kayak aku bisa kasih contoh Kristal sedikit. Kristal dulu kita masih NGO. Semenjak kita pivot tahun lalu, kurang lebih di bulan Oktober atau November, start dari bulan Maret kemarin kita udah make money. Menarik, gitu. Nah, apa yang kita buat? Kita nggak buat sesuatu hal yang baru. Kita buat sesuatu hal yang udah ada di market. Tapi kita pikirkan lagi gimana caranya untuk improve barang tersebut atau produk tersebut. Nah, dari apa yang aku sebutkan tadi, better untuk dev-dev yang ada di luar sana atau teman-teman sekalian, kalau misalnya mau bikin project, nggak harus melulu bikin yang baru. Jadi kalian bisa cari apa pain point-nya, bukan pinpoint ya, pain point-nya dari sebuah project atau dari sebuah feature. Apa yang kalian bisa kembangin dan apa yang kalian bisa tap in dari sana. I see. Jadi improvementnya dari project yang udah ada gitu. Kira-kira bisa disimplify gimana lagi kah atau ditambahin apa ya? Gitu. Nggak harus simplify. Mungkin simpelnya kayak apa nih yang bisa kita bantu. Karena ini juga relate sama waktu itu berapa bulan lalu aku sempat ke Bali untuk join ada acara di sana. Dan pas kebetulan di sana ketemu Ben Hoffman. Itu dia foundernya dari Booking.com. Nah, dia pun juga bilang sebagai seorang project builder atau sebagai seorang creator gak harus melulu bikin sesuatu hal yang baru. Karena Booking.com itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Cuman waktu itu dia lagi ke bandara dan melihat kalau misalnya tiketing itu jelek. Tiketing itu mereka harus antri di bandara segala macam. Kenapa nggak bisa pakai yang otomatis seperti itu contohnya. Jadi dan mereka make a lot of money dan kemudian muncullah kayak major baru lagi di travel industry, which is OTA, ya kan. Nah begitu juga yang bisa kalian terapin di Web3 ini. Nggak harus kalian bikin sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang menurut kalian breakthrough segala macam, karena pasti kalian akan susah untuk scale up. Masalahnya bakal banyak di belakang. Gitu. Better kalian tap in apa yang udah ada volumenya, apa yang udah ada di market, kalian bisa join atau ride the wave. Gitu. Jadi suggestion kurang lebih buat teman-teman builders itulah ya masukan yang bisa diberikan. Betul. Banyak, panjang, tapi intinya seperti itu. Oke. Nggak kerasa nih udah hampir 2 hari kita ngobrol gitu kan. Dia tawa lagi kayak jayusan anjing. Oke. Dan sebelum kita closing nih kok, mungkin ada yang mau disampaikan lagi kayak ngecek update-nya Kristal mau di mana gitu atau connect sama dirimu? Mungkin update Kristal banyak. Tadi aku udah sebutin juga update yang tentang Kristal DeFi segala macem. Tapi Kristal sekarang kita juga udah ada buka project lain lagi. Kita ada Launchpad dan ada tetap meme Launchpad. Asik. Tapi Launchpad itu semua relate tentang LP. Nah makanya kenapa aku pengen coba attract user-user Indonesia melalui meme Launchpad ini. Karena mereka sukanya meme. Betul. Dan Launchpadnya itu tetap relate sama LP. Which is dengan secara nggak langsung orang user atau investornya itu dipaksa untuk melakukan LP. Menarik. Jadi karena aku mikirnya kalau misalnya mereka nggak dipaksa untuk belajar, mereka nggak akan mau belajar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya buat kalian yang interest untuk belajar, kalian bisa ya iseng-iseng di sana. Kalian mau jadi meme creator atau meme investor silahkan. Gitu. Cuman kita tagline-nya unrockable. Pasti masih bisa di-rock lah anyway, tapi ya seenggaknya lebih safe dari tetangga yang di Solana lah. Gitu. Sama mungkin terakhir sekali lagi aku pengen sharing juga.
Nah, dari pengalaman aku di Vietnam itu, aku tinggal di Vietnam lama. Aku ngelihat banget kalau misalnya di sana DeFi itu kental. Mungkin kalau misalnya Mas Ron sendiri yang sering interact sama Solana atau teman-teman sekalian yang memang mainannya itu di Solana Chain, pasti kalian lihat mayoritas dari project-project di Solana itu adalah dari Vietnam. Oh, Vietnam. Dari Vietnam. Buildernya dari Vietnam. Buildernya dari Vietnam. Jupiter foundernya Vietnam. Oh iya. Meteora foundernya Vietnam. Dex Tools foundernya Vietnam. Pump.fun foundernya Vietnam. Cuman balik lagi di belakangnya kita bisa lihat mereka build-nya apa aja. Infra, Dex, dan satu lagi mungkin trading platform atau launchpad platform, ya kan. Dan mereka masing-masing, ada lagi Bird Eye. Bird Eye itu mereka improve dari Dex Tools. Dan Bird Eye itu juga Vietnam. Nah, mereka itu semua udah melek di DeFi karena mereka tahu DeFi itu ada uangnya di sana, gitu, ada volumenya, dan mereka hampir jarang banget bikin sesuatu hal yang aneh-aneh, gitu. Yang biasa, ya yang new things yang aneh sebenarnya jatuhnya ya. Betul. Dan kalau misalnya aku mau share lagi, kalian mungkin semua tahu lah, Pump.fun mereka make 120 juta dalam 11 bulan. Dex Tools mereka make 100.000 sampai 500.000 setiap hari. Bird Eye pun juga sama, Meteora, Jupiter nggak usah ditanya. Seperti itu. Dan mereka tahu gitu kalau misalnya ada uang di sana. Dan dari aku ngomong sama DeFi di luar pun, major DeFi atau DeFi yang kecil, DeFi yang aku maksud adalah Dex. Mereka nggak pernah ada yang rugi. Jadi semua Dex yang ada di luar sana, mau yang kecil-kecil pun apapun pasti itu, ada untungnya. Mereka tetap make money, mereka make profit, karena mereka cukup punya udah ada marketnya ya. Mereka udah ada marketnya. Ya bagusnya lagi, mereka bisa cari chain baru dan mereka build di sana dan mereka dapat grants. Ya udah, kalian tinggal nggak usah ngapa-ngapain. Maksudnya kayak kalian tinggal maintain sistemnya aja, biasa pakai Unifork, dan ya udah, tinggal dijalanin dan mereka tetap make money dari fee segala macam, seperti itu. Dan ini yang nggak dilihat sama builders dari Indonesia. Seperti itu. Menarik. Jadi itu aja. Oke, thank you banyak udah kesediaan waktunya nih, udah datang 2 kali ke sini. Nah, lagi pembahasan yang kali ini jauh lebih dalam gitu kan, lebih banyak harapannya juga ke teman-teman builders gitu kan, biar jadi makin semangat gitu kan. Masih sama harapannya biar builders Indonesia itu makin maju lagi. Karena cuma memang itu doang tujuan aku, belajar di luar dan supaya bisa bantuin Indonesia. Karena balik lagi KOL sini scam. Aduh, gak nyebut gua. Ya, sebelum kita closing nih, kita coba closing. Balik, thank you lagi kok. Jangan lupa buat teman-teman Blok Dev, terima kasih untuk selalu nonton podcastnya Blok Dev. Jangan lupa mampir untuk ngecek update gitu ya, info terbaru tentang Web3 dan juga teknologi blockchain bersama Blok Dev ID. Nah, tadi kalau kita udah ngomongin builders nih, ada satu hal baru nih dari Blok Dev gitu. Kita ada namanya ID Builder. Jadi mungkin di luar sana udah ada nih Vietnam Builder gitu kan, Malaysia Builders. Nah, kita memang ingin mengencangkan lagi gitu ya teman-teman buat jadi builders as in nggak mesti developer gitu ya. Kalian basicnya marketing, kalian basicnya apapun, tapi kalian memang punya creating, mau bikin something nih gitu, bikin project. Nah, udah ada namanya ID Builder. Jadi tambahan lanjutan dari member-member Blok Dev gitu. Jadi kalau Blok Dev kan saat ini kita secara general ini ngebantu nih teman-teman buat taruh Web3. Yang udah masuk lebih dalam akan kita geser ke ID Builders gitu. Jadi pantau terus, semoga Indonesia bisa jadi makin banyak berkontribusi untuk perkembangan dunia Web3 dan juga blockchain. Gaya. So, mari kita belajar bersama dan ikut terus serta dalam perkembangan dunia Web3 dan juga blockchain, khususnya di Indonesia. Saya Green Man Ron. Saya Indra Kens. Ya. Ngen. Ayo lagi. Oke, saya ulang aja. Saya Green Man Ron. Saya Steven. See you again, builders. Bye-bye. See you again, bye-bye. Thank you.